Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Raungan rendah dan primordial terdengar dari cahaya berdarah. Saat cahaya berdarah memudar, sosok besar muncul di depan mata semua orang. Ketika sosok besar dalam cahaya berdarah tercermin di mata semua orang, serangkaian terengah-engah bergema di seluruh area. Sosok itu adalah buaya raksasa berwarna darah setinggi 100 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya berdarah. Lapisan tebal pelindung darah menutupi tubuh raksasanya. Permukaannya yang tidak rata berisi beberapa duri yang menjulur keluar. Pada pandangan pertama, seolah-olah baju besi tebal itu adalah senjata yang digunakan untuk pembantaian. Ada tanduk berwarna hitam pekat di kepala buaya berwarna darah besar dan cahaya darah yang tidak biasa mengalir samar-samar di atasnya. Seolah-olah ada ketajaman yang menakutkan yang bisa menembus dunia yang tiba-tiba menyebar darinya. Buaya raksasa purba yang tampaknya muncul dari zaman prasejarah ini muncul di dalam cahaya darah. Itu mengabaikan semua orang di lapangan dari posisinya yang tinggi. Matanya yang besar dan berdarah memancarkan kilatan yang ganas. Ini adalah jiwa buaya surgawi kuno. Dengan meminjam kekuatan dari dua garis keturunan kuno, Lindong akhirnya memanggilnya dari dalam tombak tulang buaya surgawi. Benda apa ini? Tubuh Tianzhen dan tiga lainnya pada dasarnya membeku karena mereka benar-benar tercengang. Mata mereka mengandung keterkejutan yang tak tertandingi saat mereka menyaksikan adegan ini. Makhluk besar dari dalam cahaya darah secara langsung menyebabkan darah di dalam pembuluh darah mereka menunjukkan tanda-tanda mengeras. Pada saat ini wajah mereka pucat. Mereka bisa merasakan riak yang sangat berbahaya dari dalam sosok darah yang sangat besar itu. Bagaimana ini mungkin? Ucap Lilantian menghirup udara dalam-dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang gila. Sementara itu wajahnya sangat suram. Langkah Lindong pada dasarnya menghancurkan semua rencananya. Meskipun dia belum bertukar pukulan dengan makhluk yang sangat besar ini, namun dari riak yang dipancarkannya, mereka berempat tahu akan kesulitan untuk mengalahkannya. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan kunci rahasia kuno sebagai alasan untuk meminjam kekuatan orang lain. Dengan kekuatan mereka berempat, itu sudah cukup untuk menghabisi Lindong di harta karun kuno ini. Namun perubahan tak terduga ini tidak diragukan lagi benar-benar menghancurkan rencananya. Berdiri di sampingnya, Tianzhen, Musou, dan Jiangsang juga menelan seteguk air liur. Mereka menatap makhluk besar di dalam cahaya darah dan segera merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Hanya pada saat ini mereka benar-benar mengerti mengapa Lindong tidak mengungkapkan rasa takut sedikitpun. Bahkan ketika menghadapi serangan gabungan dari mereka. Orang ini sebenarnya memiliki kartu truf yang mengerikan. Apakah itu buaya surgawi kuno? Mata Liu Bai dan Yansen sama-sama berkumpul pada sosok besar itu. Namun tampaknya keduanya memiliki penglihatan yang cukup baik. Mereka akhirnya menggumamkan kata-kata itu setelah menatap sosok itu sejenak. Bagaimana mungkin Lindong ini telah memanggil buaya surgawi kuno? Ada desas-desus bahwa binatang iblis yang ganas seperti itu dapat dianggap sebagai keberadaan yang kuat bahkan di zaman kuno. Ucap seorang ahli di belakang Liu Bai mengucapkan dengan nada yang mengandung keterkejutan. Itu bukan buaya surgawi kuno yang asli. Sebaliknya, itu adalah jiwa buaya surgawi kuno yang tersisa. Ucap Liu Bai menggelengkan kepalanya saat menjawab. Jika itu benar-benar buaya surgawi, tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Begitu dia memanggil makhluk ini, tidak ada yang berani bertarung dengannya. Bahkan makhluk abnormal dari kerajaan super, itu kemungkinan akan mengubah ekspresi mereka begitu monster ini muncul. Namun bahkan jika itu hanya jiwa buaya surgawi, itu juga cukup kuat. Aku ingin tahu dari mana orang ini mendapatkannya.
Ucap Mu Hongling melengkungkan bibir merahnya. Hahaha, aku sudah mengatakan bahwa Lindong bukan orang yang sederhana. Tianzhen dan yang lainnya berpikir bahwa mereka dapat mengalahkannya dengan angka. Namun mereka tidak menyangka bahwa dia jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Pada akhirnya mereka hanya bisa melukai diri sendiri. Ucap Liu Bai tertawa. Mendengar kata-kata Liu Bai, Mu Hongling mengangguk sedikit. Setelah kalian pulih dari keterkejutan, aku akan datang dan mencoba hal ini. Ucap Lindong dengan lembut memutar tangannya. Mata menggodanya melihat ekspresi putih pucat di kelompok Lilang Tian. Sebuah pikiran melintas di hatinya tanpa dia membuang nafasnya. Pada saat ini jiwa buaya surgawi dengan cahaya merah mengulurkan cakar yang dipenuhi dengan sisik berwarna darah dan dengan kejam memukulnya ke arah kelompok Tianzhen. Kecepatan jiwa buaya surgawi tidak terbayangkan. Bahkan seseorang sekuat Tianzhen hanya bisa melihat seberkas cahaya melintas melewati mata mereka. Segera perasaan berbahaya tiba-tiba meluas saat semua pori-pori di tubuhnya berdiri. Pada saat ini gelombang Yuan Power bergegas keluar dari tubuh mereka berempat tanpa pikiran tambahan. Mereka tidak berani meremehkan situasi dalam menghadapi rasa bahaya yang begitu kaya. Cahaya kemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuh keempat individu ketika kekuatan Yuan menyembur keluar. Tianzhen, Musou, dan Jiangsang langsung mengaktifkan penghalang tubuh emas terkuat mereka. Penghalang tubuh emas yang seperti padat ini menutupi mereka bertiga. Cahaya kemasan meluap darinya, memberikan penampilan yang sangat tangguh. Lilang Tian adalah seorang ahli 1 Yuan Nirvana dan dia masih belum dapat mencapai tingkat pengumpulan energi dari tubuh emas Nirvana di permukaan kulitnya. Namun dia juga telah menggerakkan Yuan Power-nya hingga batasnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas cerah tampak sangat mempesona. Sementara mereka berempat dengan liar menggertakkan kekuatan mereka. Cakar dari buaya surgawi tiba-tiba menabrak ke bawah. Setelah itu tanpa ampun menabrak cahaya kemasan terang di depan mata banyak orang. Lonceng yang jelas seperti suara bergema di atas lapangan. Segera setelah itu, ledakan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Cahaya kemasan ditembakkan ke segala arah. Penghalang tubuh emas yang tampaknya kuat itu hanya bertahan selama beberapa nafas di hadapan cakar berwarna darah yang menghancurkan dari jiwa buaya surgawi. Setelah itu meledak tanpa halangan di depan banyak tatapan tercengang dan mata ketakutan kelompok Tianzhen. Saat ini cahaya kemasan melesat kemana-mana dan keempat sosok yang menyedihkan itu terbang keluar. Tubuh mereka langsung bergesekan di atas lapangan, membentuk 4 bekas luka yang mencolok di atasnya. Akhirnya mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan paksa setelah mencapai area di dekat tepi lapangan. Namun kekuatan di dalam tubuh mereka meletus tepat ketika mereka semua menstabilkan diri. 4 suap darah segar dimuntahkan, wajah mereka yang semula pucat menjadi lebih pucat. Pada saat ini mata semua orang di lapangan mengamati kelompok Tianzhen meludahkan darah dengan sedih. Mereka semua tanpa sadar menjadi diam. Beberapa wajah mereka bahkan berkedut. Meskipun mereka sudah menebak akhir ini ketika jiwa buaya surgawi muncul. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat tetap tenang seperti yang mereka bayangkan ketika kejadian seperti itu benar-benar muncul di depan mereka. Ini adalah 3 ahli top yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan Nirvana ketiga. Jika orang-orang seperti Tianzhen diberikan waktu yang cukup, kemungkinan mereka bahkan bisa menuju ke peringkat Nirvana itu dan menjadi seorang ahli yang dihormati orang lain. Namun mereka benar-benar dipaksa oleh Lindong ke dalam keadaan yang menyedihkan meskipun telah bergabung. Pada saat ini mata kelompok Tianzhen dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mendarat di tanah. Mereka mengangkat kepala dan menatap Lindong dengan jarak yang mengejutkan. Kengerian samar melintas di mata mereka. Aku tidak akan membunuh kalian semua. Namun kalian yang membuat ini semua. Mata Lindong sangat dingin saat mereka menyapu Tianzhen dan 2 lainnya. Nadanya cukup acuh tak acuh. Lindong, aku kenal dengan orang-orang dari Kekaisaran Gan Besar. Aku tidak percaya bahwa kau berani menyentuhku. Wajah hijau dan putih terjalin di wajah Tianzhen saat dia berteriak dengan marah. Kekaisaran Gan Besar, itu adalah kerajaan super. Tianzhen ini sebenarnya terkait dengan mereka.
Suara Tianzhen baru saja terdengar ketika beberapa seruan terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Aku tidak ingin mengulangi diriku lagi. Mata Lindong menjadi dingin, sebuah pikiran melintas di hatinya dan jiwa buaya surgawi sekali lagi menjulurkan cakarnya yang berwarna darah. Dalam sekejap niat membunuh yang padat menyebar darinya. Pada saat ini ekspresi Tianzhen akhirnya mulai berubah saat dia merasakan niat membunuh yang menyebar dari dalam tubuh Lindong. Dia tahu bahwa jika dia terus menentang Lindong, kemungkinan Lindong akan benar-benar tanpa ampun memberinya pukulan mematikan. Lindong, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tetap. Hari ini, aku akan mengakui kerugianku di sini. Aku akan mencari pembalasan atas dendam ini di masa depan. Dibandingkan dengan Tianzhen, Musou dan Jiangsang sangat lugas dan bijaksana. Situasi di depan mereka sudah berubah. Jika mereka harus tinggal di tempat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mengalahkan buaya surgawi kuno yang telah dipanggil Lindong bahkan jika mereka bergabung. Kalau begitu yang terbaik adalah mereka harus melarikan diri. Oleh karena itu, mereka berdua bangkit melemparkan kata-kata ini ke Lindong sebelum berbalik dan menyentak keluar dari lapangan. Anggap dirimu kejam, kau hanya harus menunggu. Ekspresi Tianzhen sedikit hijau setelah melihat Musou dan Jiangsan pergi. Kilatan di matanya berubah sesaat sebelum dia akhirnya mengatupkan giginya dengan enggan dan menyerbu keluar dari lapangan. Semua orang yang melihat adegan ini di mana kata-kata Lindong telah mengusir 3 tuan besar. Mereka semua langsung terdiam. Lindong ini memang bukan orang yang mudah tersinggung. Lindong, ingat, ini belum berakhir di antara kita. Pada saat ini Lilang Tian juga berdiri dengan ekspresi jelek. Tianzhen dan 2 lainnya terpaksa pergi. Ada sedikit yang bisa dia capai sendiri. Saat ini dia tidak bisa mengalahkan Lindong. Dan dia hanya bisa melarikan diri. Namun tepat ketika dia bersiap untuk mundur, senyum sedingin es perlahan terangkat di wajah Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati Lilang Tian. Suara lembutnya mengandung niat membunuh yang padat saat diam-diam menyebar ke bidang ini. Mereka bisa pergi, tetapi kau tidak bisa, ucap Lindong dengan suara yang dalam. Saat suara Lindong bergema melalui lapangan yang luas, sosok mundur Lilang Tian membeku tiba-tiba. Segera setelah itu ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya yang tampan. Dibandingkan dengan trio Tianzhen, Lilang Tian masih merupakan luka terbesar di mata Lindong. Yang terakhir memiliki pemahaman yang ekstrim tentang kawan yang datang ke sini bersamanya dari kekaisaran yang besar. Orang ini masih memiliki roh Yuan misterius di tubuhnya. Jika dia terus mengabaikannya, dia pasti akan mencapai prestasi besar. Selanjutnya dendam di antara mereka setara dengan api dan es. Selama Lilang Tian memiliki kesempatan, dia akan mengambilnya dan memukul Lindong saat dia jatuh tanpa ragu-ragu seperti yang terjadi hari ini. Oleh karena itu musuh ini harus dilenyapkan sesegera mungkin. Kalau tidak, akan jauh lebih sulit untuk berurusan dengannya di masa depan. Meskipun Lindong mengerti bahwa trio Tianzhen sama-sama merepotkan, dia tahu masih akan sulit untuk membunuh mereka berempat secara bersamaan bahkan jika dia memiliki jiwa buaya surgawi kuno. Selanjutnya Lilang Tian masih memiliki bantuan roh Yuan misterius di tubuhnya. Oleh karena itu, Lindong harus meninggalkan trio Tianzhen untuk memastikan bahwa dia bisa menyingkirkan masalah ini. Pada saat ini di lapangan besar, Liu Bai dan Yansen tercengang melihat pemandangan di depannya. Tampaknya Lindong dan Lilang Tian memiliki dendam mendalam di antara mereka berdua. Jika tidak, Lindong tidak akan mempertahankan niat membunuhnya terhadap Lilang Tian bahkan setelah dia melepaskan trio Tianzhen. Lindong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat membuatku tetap tinggal hanya karena kau memiliki benda ini? Di bawah banyak tatapan terkejut, Lilang Tian mencibir dan matanya mengandung seburat mengerikan. Lindong menurunkan pandangannya sedikit. Tanpa mengatakan apa-apa dengan sentakan pikirannya, jiwa buaya surgawi kuno yang bercokol di mayat mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Cakarnya yang berwarna darah mulai merobek ruang angkasa lagi dan meledak ke arah Lilang Tian dengan kekuatan yang mengerikan. Tangan Kaisar Universal. Setelah melihat jiwa buaya surgawi kuno menyerang lagi, wajah suram Lilang Tian memucat. Namun tanpa sedikit pun keraguan,
Kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menggumpal dengan cepat dan menjelma menjadi telapak tangan kekuatan yang besar. Telapak tangan Yuan Power yang besar mendarat dengan paksa ke cakar buaya surgawi kuno. Tetapi segera pecah setelah menahan cakar itu sejenak. Gelombang kejut yang keras membuat Lilang Tian mundur beberapa ratus meter, menyebabkan darah dan ki di tubuhnya mendidih dengan hebat. Tuanmu, bantu aku, dan aku akan merobek tubuhnya menjadi puluhan ribu keping hari ini. Ucap Lilang Tian berteriak di kepalanya saat darah menyembur ke seluruh tubuhnya dan amarahnya memenuhi hatinya. Kau bukan lawannya. Kaburlah sebelum terlambat. Jika kau ingin membalaskan dendam, kita akan membicarakannya lagi di masa depan. Suara acuh tak acuh dengan cepat terdengar di benak Lilang Tian. Suara ini memiliki entitas misterius yang Lilang Tian panggil tuanmu. Aku sudah melarikan diri terakhir kali. Bagaimana aku bisa melarikan diri lagi? Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lilang Tian menggeram di dalam hatinya. Dia adalah individu yang penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Namun selama beberapa tahun terakhir, Lindong telah melampaui dia berkali-kali dan akhirnya dia dipaksa melarikan diri seperti anjing liar. Pelarian terakhir yang dia lakukan sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat terhina. Kali ini, dengan peningkatan substansial dalam kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri seperti anjing liar lagi? Lindong ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Bahkan jika aku membantumu, kita tidak bisa membunuhnya. Jika kau bersikeras mengambil ofensif, aku khawatir kau tidak akan mampu menangani konsekuensinya. Ucap Roh Yuan misterius menegur apatis sehubungan dengan keluhan menggeram dari Lilang Tian. Setelah melihat Lilang Tian menahan amarah di hatinya, Roh Yuan yang misterius menganggukkan kepalanya. Kemudian dia berkata, aku akan memastikan bahwa kau melarikan diri. Meskipun Lindong merepotkan, dia tidak bisa menghentikanku untuk mengamankan pelarianmu. Saat Roh Yuan menyelesaikan kalimatnya, tubuh Lilang Tian tiba-tiba tersentak dengan keras. Cahaya keabu-abuan yang aneh menyapu matanya, tiba-tiba aura kuat meletus dari tubuhnya. Saat aura meletus, Lilang Tian meninju tinjunya. Kekuatan panik dan besar berkumpul di sekitar tinjunya dan bertabrakan secara brutal terhadap cakar buaya surgawi kuno. Segera adegan ini menciptakan kegemparan di antara para penonton di lapangan. Ekspresi terkejut bahkan mampu menyapu mata Liu Bai dan Yansen. Kekuatan buaya surgawi kuno sebanding dengan praktisi panggung Nirvana 3 Yuan. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, itu akan membutuhkan semua upaya mereka untuk dapat menahannya. Tidak diharapkan bahwa seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana seperti Lilang Tian bisa bertahan dari serangan seperti itu. Ada desas-desus bahwa Lilang Tian dan Lindong keduanya dari kekaisaran yang besar. Dan hubungan antara keduanya seperti air dan api. Ucap Mu Hongling dengan lembut sambil menatap dua orang di langit dengan penuh perhatian. Oh, kekaisaran yang besar. Ini tampaknya menjadi tempat yang dipenuhi dengan keberuntungan dan harta karun. Sungguh mengejutkan melihat dua individu luar biasa seperti mereka muncul di kerajaan berperingkat rendah seperti itu. Ucap Liu Bai terkejut. Rupanya dia agak terkejut dengan fakta ini. Pada saat ini Mu Hongling menganggukkan kepalanya. Mengingat ledakan tiba-tiba Lilang Tian dari kekuatan menakutkan seperti itu. Bahkan jika dia harus dibandingkan dengan beberapa kerajaan tingkat tinggi, dia masih akan dianggap tangguh apalagi individu yang lebih menonjol seperti Lindong. Akhirnya kau melakukan serangan ya? Ketika semua penonton tercengang pada ledakan aura tiba-tiba Lilang Tian, tatapan Lindong tiba-tiba membeku. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan Lilang Tian. Tetapi dia jelas mengerti bahwa Roh Yuan yang misterius bertanggung jawab atas hal ini. Kekuatan Yuan tanpa batas seperti air banjir yang memancar, menelan tubuh Lilang Tian. Cahaya keabu-abuan yang menggumpal di matanya membuatnya terlihat sangat dingin dan aneh. Lindong, aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Ucap Lilang Tian mencibir sambil melengkungkan sudut mulutnya dan menatap Lindong dengan sinis. Dengan bantuan Roh Yuan misterius di tubuhnya, dia telah mencapai tingkat yang sebanding dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana untuk saat ini. Sehubungan dengan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan jika Lindong memiliki jiwa buaya surgawi kuno,
Dia sama sekali tidak bisa membunuh Lilang Tian. Lindong menyipitkan matanya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan Lilang Tian memang meningkat dengan pesat. Lindong, apakah kau membutuhkan bantuanku? Ucap suara Xiao Dao tiba-tiba terdengar di benak Lindong saat dia menyipitkan kedua matanya. Tidak perlu, aku bisa menangani ini. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit dan menolak tawaran dari Xiao Dao. Saat ini Xiao Dao baru saja mendapatkan pil samsara dan yang terbaik adalah tidak mengungkapkannya sekarang. Lagi pula, begitu Xiao Dao memulihkan tubuh fisiknya, kekuatannya akan meningkat pesat. Ini akan menjadi dunia yang berbeda untuk kekuatannya antara dulu dan sekarang. Oleh karena itu, karena pentingnya masalah ini, Lindong tidak ingin terjadi apa-apa pada Xiao Dao sekarang. Tidak peduli bantuan apa yang kau pinjam, aku ingin hidupmu hari ini. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Lindong mengulurkan telapak tangannya tiba-tiba. Segera jiwa buaya surgawi kuno yang ada di udara meraung ke arah langit. Angin cakar yang kuat, tajam, dan menusuk menyapu turun dari langit dan meledak ke arah Lilang Tian. Menghadapi serangan tanpa henti dan brutal dari jiwa buaya surgawi kuno, Lilang Tian dengan cepat mengaktifkan kekuatan yuannya dan dengan bantuan dari roh yuan misterius di tubuhnya, dia sebenarnya mampu menahan serangan biadab itu. Pada saat ini orang-orang di sekitarnya terkejut. Sebelumnya Lilang Tian bahkan tidak bisa menahan satu gesekan dari cakar buaya surgawi kuno. Namun sekarang, dia bisa berhadapan langsung dengan serangan yang masuk. Pergantian peristiwa ini tampaknya terlalu mendadak. Hahaha, aku sudah mengatakan bahwa kau tidak bisa membunuhku. Namun Lindong, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kali ini, anggap dirimu beruntung. Lain kali ketika kita bertemu lagi, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. Setelah bertukar satu putaran pukulan lagi dengan jiwa buaya surgawi kuno, Lilang Tian terkekeh ke arah langit dan mulai mundur dengan cepat. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. Mata Lindong yang menusuk dingin dengan sentakan tubuhnya, dia terbang dengan keras ke arah Lilang Tian. Kau mencari kematian. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani mengambil inisiatif dan bergegas ke arahnya, kilatan tatapan sinis melintas di mata Lilang Tian. Saat ini dengan bantuan roh yuan misteriusnya, kekuatan Lilang Tian telah mencapai tingkat yang setara dengan praktisi tahap 3 yuan nirvana. Jika mereka bertarung satu lawan satu, Lindong tidak akan menjadi lawannya. Lebih cepat melarikan diri sekarang. Anak ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Namun suara misterius roh yuan terdengar di benak Lilang Tian saat matanya berbinar dengan niat membunuh. Tuanmu, kau telah melebih-lebihkan anak ini. Mengingat situasiku saat ini, bagaimana dia bisa menanganiku? Selanjutnya jika aku membunuhnya sekarang, jiwa buaya surgawi kuno akan dihancurkan. Ketika saat itu tiba, kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan 4 sekte besar yang misterius. Ucap Lilang Tian menjawab dengan menakutkan saat matanya berbinar. Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan langka seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Lilang Tian, roh yuan yang misterius tampak tertegun sejenak. Tampaknya ada beberapa keraguan. Jika Lindong hanya mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno di satu sisi, tidak banyak yang bisa mereka lakukan tentang situasi ini. Namun jika dia menyerang mereka secara langsung seperti ini, masih belum diputuskan siapa yang akan muncul sebagai pemenangnya. Pada saat ini keraguan-raguannya hanya berlangsung sebentar karena Lindong sudah berada tepat di depan Lilang Tian. Setelah melihat ini, ekspresi mengerikan melintas di wajah yang terakhir. Dengan kekuatan yuan melonjak panik di tubuhnya, dia meninju tinjunya dengan kejam. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pada saat ini yuan power yang panik dan tak tertandingi tersapu dari tinju Lilang Tian seperti badai. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat praktisi panggung 2 yuan nirvana kewalahan dengan keterkejutan. Namun dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, Lindong yang masuk tidak menunjukkan rasa takut di matanya seperti yang diharapkan Lilang Tian. Sebaliknya ada tatapan sedingin es dan menyeringai di matanya. Sama seperti Lilang Tian merasa tidak nyaman tentang tampilan menyeringai di mata Lindong.
Dia tiba-tiba melihat api berwarna hitam aneh berputar-putar keluar dari telapak tangan Lindong. Pada saat Li Langtian melihat api berwarna hitam, anggota tubuhnya langsung menjadi sedingin es. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe.